Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebagai calon peserta didik SMA Negeri 1 Tarik, pertama marilah kita bersyukur atas rahmat-Nya kita semuanya dikaruniai kesehatan, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS tahun 2021. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang sosialisasi bahaya narkoba. Perlu diketahui bersama bahwasannya anak-anak yang saat ini pada masa-masa remaja. Masa remaja itu masa transisi untuk menuju ke masa dewasa. Pada masa remaja inilah masa yang rawan, mudah terpengaruh, baik itu hal yang negatif ataupun yang positif. Nah, khususnya pada kesempatan ini kita membahas tentang bahaya narkoba. Sebagai generasi muda, harapan bangsa, khususnya harapan orang tua dan keluarga, seyogyanya bisa menjaga diri dari ancaman narkoba. Mengingat bahwasannya narkoba ini sangat berpengaruh negatif terhadap perilaku dan kondisi psikis penggunanya. Untuk di negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, narkoba ini merupakan ancaman yang sangat riskan. Bahkan sering dikobarkan perang jahat narkoba, mengingat bahwasanya dampak yang ditimbulkan sangat besar. Terutama pada generasi muda ini. Ini angka kematian yang tinggi akibat narkoba. Untuk di Indonesia, yang data yang dirilis tahun beberapa tahun yang lalu, sudah cukup besar. Per tahunnya itu yang meninggal dunia 12.044 orang per tahun, atau per harinya kalau dihitung itu rata-rata 33 orang per hari. Nah, ini akibat narkoba. Kemudian prevalensi penyalahguna narkoba yang dirilis beberapa tahun yang lalu, setelah di data yang masuk itu 1,6 juta orang yang mencoba-coba pakai, kemudian 1,4 juta orang teratur pakai, jadi rutin memakai. Dan yang sudah kecanduan, dalam arti kalau seseorang itu tidak mengkonsumsi narkoba, ini mengalami kebingungan. Itu mencapai 943.000 orang. Nah, pada orang pecandu ini dalam arti
orang itu kalau tidak mengkonsumsi narkoba, ya, itu sudah mengalami kecemasan, kebingungan, bahkan hidupnya pun tidak tenang, ya, itu mencapai 943.000 orang. Cukup besar. Nah, ini andai kata Indonesia dengan penduduk yang sekian ratus juta ini terdampak, ya, generasi yang akan datang bagaimana nanti? Bahkan nasib negara kita akan hancur. Next. Nah, ini data-data yang masuk juga beberapa tahun yang lalu. Indonesia ini kan terdiri berbagai pulau. Nah, data-data pulau yang besar di Indonesia yang meliputi Pulau Jawa. Pulau Jawa ini dengan jumlah penduduk yang paling banyak, yang terdampak atau jumlah pemakai juga paling banyak jumlahnya. Kemudian untuk Sumatera sedemikian besar sekali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini kalau dihitung total semuanya mencapai 4.020.000 orang. Yang terbanyak Jawa. Sebagai pengguna narkoba, pemakai narkoba terbanyak. Itu mencapai 2.416.500 orang. Ini cukup besar. Dan ini pun dari tahun ke tahun nampaknya tidak mengalami peningkatan, ya. Dan bahkan perang dengan narkoba pun juga digencarkan, ya. Tapi toh demikian masih cukup banyak, ya, pemakainya. Untuk itu, ya, para generasi muda, khususnya peserta didik SMA Negeri Tarik, ya, jangan sampai mendekati, jangan sampai memegang, jangan sampai menggunakan atau mengonsumsi. Kalau sudah mengonsumsi, dampaknya ini pada diri kita, masa depan kita akan hilang sudah. Cukup banyak korban, ya. Cukup banyak korban. Nah, untuk itu kalian, ya, pada masa-masa remaja ini, ya, tolong untuk pergaulannya, ya, kemudian hubungan komunikasi antar teman kalian juga harus selektif. Semua dianggap teman, tapi harus kita selektif juga. Nah, jangan sampai kita terdampak narkoba. Nah, apakah narkoba itu, gitu ya? Nah, narkoba itu, yakni narkotika, psikotropika, banyak bahan adiktif. Apa itu narkotika? Narkotika yakni zat atau obat dari tanaman, bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang dapat menurunkan atau merubah kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ganja, heroin, kokain, opium, morfin. Nah, untuk narkoba, ya,
narkoba ini digolongkan menjadi berapa golongan? Ada 3 golongan ya. Untuk narkotika, maaf ya, narkotika. Nah, golongan 1 ini yang termasuk tinggi ini ya, tidak boleh digunakan sama sekali karena akan menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi. Next ya. Nah, golongan 2 ini digunakan dalam sektor medis ya, untuk kesehatan, bidang kesehatan. Ini juga dapat menimbulkan ya, ketergantungan tinggi, dan semuanya itu ya jika digunakan ya tanpa sepengetahuan ya, tanpa rekom dari dokter ya, ini dianggap suatu penyimpangan, penyalahgunaan yang berdampak negatif pada tubuh manusia sebagai penggunanya. Nah, untuk yang golongan ketiga, ini yang sering digunakan ya dalam bidang kedokteran. Ya. Biasanya ini digunakan saat ya akan ada operasi untuk pasien, ya, untuk menghentikan rasa nyeri, untuk menangkar rasa nyeri yang sangat. Ya. Ini bisa digunakan, namun ya dalam pantauan dokter itu boleh. Tapi di luar ya resep dokter dianggap sebagai penyalahgunaan. Ini akan dikenai sanksi nantinya. Nah, untuk bahan aditif lainnya ya, bahan aditif atau nanti yang tadi bahan aktif ya, aditif ya, ini bahan atau zat bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti alkohol, kafein ya, yang ada dalam kopi, nikotin ya, di dalam rokok, thinner, bensin, spiritus, yang zat yang mudah nguap. Nah, semuanya itu dalam penggunanya sudah diatur di Kepres dan Perda masing-masing daerah. Kalau orang menggunakan di luar ya, petugas medis di luar resep dokter dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan. Nah, ini berikutnya untuk efek. Ya. Tembakau gorila, apa sih gorila ini ya? Nah, ini biasanya orang ini kalau sudah nggak menggunakan ini akan merasa bulat sekali badannya, mungkin begitu ya. Nah, efek-efek yang penggunaan zat yang terlarang, yang pertama perasaan cemas yang sangat tinggi, ya. Detak jantung sangat cepat, tekanan darah tinggi, mual, muntah, ya. Kejang otot dan tremor, halusinasi intens, cemas terus begini orang-orang itu penggunanya, gangguan psikotik, ya. Ini jalannya pun sempoyongan ya, disenggol pun guling. Nah, ini terasa tertimpa gorila itu, disebut sebagai tembakau gorila itu. Nah, perasaan ingin bunuh diri dan atau melakukan tindakan yang berbahaya. Nah, jadi pada intinya dampak narkoba ini sangat-sangat tidak bagus bagi tubuh kita. Nah, ini ada beberapa dampak yang bagi penggunanya. Yang pertama mata ya juga akan terdampak juga, otak terutama ini
kalau kita penggunaan narkoba, otak kita ini sudah akan mengalami penurunan daya berpikir, sudah nggak normal lagi, sudah blank, sudah rusak. Nah, kalau udah otak kita rusak, ya, kita sebagai generasi muda, gimana harapan ke depannya? Nah, itu otak serangannya. Meskipun jantung akan terdampak juga sebagai organ yang vital bagi tubuh manusia. Dan rongga mulut juga akan mengalami gangguan, kering terutama ini. Rongga mulut kering, kerongkongan, ya, jadi mungkin kering. Nah, karena begitu besarnya dampak negatif pada organ tubuh kita atau hampir menjangkau semua organ tubuh kita ini ya, dampak negatifnya itu. Sampai hati juga demikian ya. Akan melemahkan, akan merusak, akan mematikan sel hati kita atau liver ya. Kemudian pencernaan, lambung kena juga. Kulit juga demikian, akan kelihatan tua begitu. Katakan apa? Kelihatan kering. Menjadi kering kulit itu dan keriput. Usia 20 tahun bisa jadi kayak usia 50 tahun nantinya itu. Karena lebih tua dari usia yang sebenarnya. Nah, karena dampak dari narkoba ini menyangkut semua organ tubuh manusia yang begitu lengkap ya. Ya, saya lagi menyampaikan ya, kita hindari, kita jauhi betul, jangan sampai kita megang ya, apalagi mengkonsumsi atau menggunakan. Tahu teman kita ya, kok ada ciri-ciri khusus sebagai pengguna narkoba, harus tahu ini anak-anak ya, harus tahu. Apa sih ciri-ciri seseorang itu pengguna narkoba? Harus tahu ini ya. Yang pertama, perubahan dalam sikap, perubahan perilaku, perubahan kepribadian, agak nyeleneh ini ya. Nah, kalau pelajar biasanya sukanya membolos. Nah, suka pulang sebelum jam waktunya pulang. Nah, sering meninggalkan pelajaran, terus gak bergairah mengikuti pelajaran. Ciri yang ketiga, menjadi mudah tersinggung, cepat marah. Nah, yang keempat, ngantuk ini ya, dan malas beraktivitas. Sering ngantuk dan malas beraktivitas. Yang kelima, tidak memperhatikan kesehatan diri. Karena yang penting dia happy, ada happy-nya happy, nggak sehat ini ya. Kemudian kalau sudah orang itu merasa ketagihan betul karena nggak punya uang, akhirnya nekat, yaitu mencuri demi mendapatkan uang untuk beli narkoba. Nah, demikian ya. Nah, kalau sudah itu orang itu mencuri, menggunakan ya, maka hukum akan berlaku. Cepat atau lambat masih akan tertangkap. Untuk di Kabupaten Kediri, Sidoarjo ya, saya baca-baca di medsos itu di Kejari Sidoarjo, kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Sidoarjo 70% ya itu kasus narkoba, begitu tingginya. Nah, jadi untuk itu ya, harapan saya sangat berharap ya, sekolah sangat juga berharap, orang tua dan semua juga mesti berharap ya, kepingin putra putrinya itu ya berada di kemudian hari dan jasa dan tidak sampai terjerumus ke narkoba. Ya. Untuk itu ya, upaya pencegahan terhadap narkoba ini yang perlu kita juga ya, anak bisa membaca-baca ya, atau update informasi yang terbaru di medsos, di Google bisa.
kemudian sudah tahu itu harus bisa menjaga diri. Kalau orang ada teman kita, saudara kita, ya itu terindikasi menggunakan, maka secepatnya ya didekati, secepatnya dilaporkan ke RT kalau itu sudah di rumah. Kalau kan tidak tahu teman kalian ada ciri-ciri pengguna narkoba atau yang berkaitan dengan narkoba, bisa kalau sekolah ya itu bisa berhubungan dengan guru ya. Jadi untuk melanjutkan kasus tersebut biar tidak terjadi dan biar tidak merembet ke teman yang lainnya. Ya. Untuk itu ya, untuk peserta didik SMA Tarik harus siap ya dan siap diri menjauhi narkoba. Ya, kita punya semboyan untuk SMA Tarik ini ya, itu prestasi yes, ya, narkoba no, itu harus digaungkan. Jadi kita berharap ke masa depan yang gemilang, maka harus punya semboyan prestasi yes, narkoba no. Itu ya, anak sekalian, dan selamat bagi kalian semuanya ya sudah bisa masuk ke SMA Negeri Tarik yang kita cinta ini. Ya. Harapan ke depan kalian bisa mengangkat harga diri SMA Tarik ya, untuk melambungkan SMA Tarik ya, dan juga diri kalian juga prestasi kalian ya menjadi kebanggaan orang tua kalian. Untuk itu orang lebihnya mohon maaf ya, pada pertemuan ini saya akhiri ya, dengan ucapan selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.